Kiblat apa yang maksud? Yang maksudnya kiblat? Surat 2 ayat 144. Ayat tayamum dalam kisah Aisyah surat 5 ayat 6. Dalam kisah satu lagi Al-Aslah bin Syarif 4 ayat 43. 4 ayat 43. Nah, kemudian itu yang kedua ayat kiblat. Yang ketiga ayat jilbab, ayatul hijab. Istilahnya ayat apa? Ayatul hijab. Apa ayatul hijab? Ya, Nabi Yusuf ya Zuwajika. Oh, banat enggak? Ada banatnya. Itu surat 3 ayat 33 ayat 59. Surat 33 ayat 59. Itu ayat turun malam-malam. Dan Masya Allah, dengan turun ayat jilbab, maka para sahabat semua langsung menutupi rambut mereka dengan kepala mereka dengan apapun yang mereka dapati, sampai hordeng pun mereka dalam hadis riwayat Bukhari, hordeng pun mereka jadikan untuk jilbab. Sami'na, nggak pakai tangan Nabi, masa cantik itu untuk Nabi, yang penting itu jilbabin hati Nabi, yang penting jilbab fisik. Enggak, itu bukan muslimah yang sami'na wa ta'na yang gitu. Kalau muslimah yang sami'na wa ta'na, maka turun ayat langsung apa? Laksanakan. Dan itu malam-malam padahal, ya nggak? Malam-malam, ya Nabi besok pagi lah, malam-malam gak ada yang lihat. Ya gitu. Sami'na wa ta'na. Ayat yang keempat turun malam-malam adalah ayat lagi. Wa ayatus salasatil ladzina aykhulifu bi taubatin yatina. Dan ayat salasal ladzina khulifu itu surat apa? At-Taubah. Agak terakhir tuh, ayat 118. Wa 'alas salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Ayat. Surat apa? 9 ayat 118. 118. Siapa tiga orang tersebut? Ka'ab bin Malik. Terus itu kisah perang apa tuh? Kisah perang Tabuk. Kisah perang Tabuk. Ini semua orang sahabat ikut perang Tabuk kecuali siapa? Kecuali si tiga orang. Ya, itu Ka'ab bin Malik, kemudian Murrah, kemudian Hilal bin Malik. Tiga orang. Ka'ab bin Malik, ya, Murrah Ibnu Rabi', kemudian satu lagi Hilal bin Malik. Ka'ab bin Malik paling muda, Murrah Ibnu Rabi', kemudian Hilal bin Malik. Biar gampang hafalin Makkah. Murrah, Ka'ab, Hilal, Makkah. Murrah bin Rabi', Ka'ab bin Malik, Hilal bin Malik. Itu tiga orang. Itu mereka yang maksud as-salasah di surat 9 ayat 118. Turunnya kapan tuh? Malam-malam. Karena mereka diboikot selama 40 hari, kemudian hari ke 41 sampai 50 keluarganya pun disuruh ninggalin. Sampai sendirian mereka. Kata idza tawqas alaihimul ard, bumi sempit. Wa tawqas alaihim anfusuhum, sempit jiwa mereka. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Tidak ada tempat kecuali Allah. Nah, itu informasi turun ayatnya malam-malam. Langsung menjelang subuh, sahabat apa? Ngasih kabar ke Ka'ab. Udah diterima tobat enggak? Enak semua jadi orang dari Ka'ab ya, tobatnya ketahuan diterima. Dan kita belum tahu tobat kita diterima atau enggak. Bahagialah dengan hari paling bahagia engkau dilahirkan oleh ibu. Itu turun malam-malam. Nah, itu dibacakan sehingga semua sahabat yang tadinya memboikot jadi enggak. Tapi kalau teman Nabi, semangat aja dengan Nabi. Padahal 50 hari Nabi nggak mau salam, nggak mau jawab salam. Bayangin teman-teman, 50 hari Kiai Fihri nggak mau jawab salam. Kata beliau, fahadihi ba'dun milaydihim ala annal katsira bin nahari nazala. Nah, ini sebagian ba'dun dari contoh-contoh apa? Laili. Ustaz, ada wahai Imam Zamzami. Ayat nahari apa? Ya. Al-katsira bin nahari nazala. Kebanyakan Quran turunnya siang. Iya Mas, banyak malam.
Sementara kita tahu Nabi sendiri dan para sahabat habis Isya umumnya langsung tidur. Maghrib makan malam, sholat Isya langsung tidur. Sebelum subuh sibuk apa? Sholat malam dan seterusnya, murojaah Al-Quran. Masa ayat turun malam jam 3, jam 2. Pengumuman pemilu kali ya kalau pengumuman BBM naik. Kalau ayat Quran siang, kebanyakan siang. Banyak kan ada yang bermalam. Kebanyakan bermalam. Siang. Udah sahabat langsung bisa nulis, bisa ngapalin. Oke. Total berapa ayat lagi berarti disebutkan tadi? Ada 4. Itu 1 surat Al-Fatihah ini awalnya, 2 ayatul Qiblah surat 2 ayat 144. Kemudian yang ketiga ayatul Hijab surat 33 ayat 59. Yang keempat ayat As-Salah Saladina Kullifu surat 9 ayat 118. Ilmu ke-7 dan ke-8 dari ulum tafsir adalah ilmu soifi dan ilmu syita'i. Soifi yakni turun di soif. Soif artinya musim panas. Syita'i artinya turun musim dingin. Soifiyuhu ka'ayatil kalalati wasyita'i kal ashri fi aisyati. Ayat soifi seperti ayat kalalah. Ayat kalalah, apa ayat kalalah? Yaitu akhir surat An-Nisa ayat 176, surat 4 176. Apa ayatnya bunyinya? Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah ini mu'un halaka laisa al-ayat. Ayat terakhir surat 4 176. Apa buktinya? Yaitu turunnya musim panas adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Umar bilang, saya selalu kekeh pengen tahu hukum yang tegas tentang kalalah. Kalalah itu orang meninggal, ada harta warisnya, tapi nggak punya orang tua, nggak punya keturunan. Serba salah kan? Kalau punya orang tua, harta warisnya untuk orang tua. Punya keturunan, harta warisnya untuk keturunan. Ini nggak punya orang tua, nggak punya keturunan. Itu kalalah. Maka Umar butuh kejelasan. Maka Nabi SAW kemudian tekan darahnya Umar. Ya Umar, ala takfika ayatus sayfil lati fi akhir surat An-Nisa. Umar, belum cukup tuh ayat yang turun di musim panas di akhir surat An-Nisa. Nabi sebutnya ayatnya ayatus sayf, ayat sayfiyah, ayat turun musim panas. Karena memang ayat tersebut turun menjelang Nabi wafat. Ayat tersebut ayat terakhir turun berdasarkan apa yang disajikan oleh Imam Az-Zamzami nanti. Dan Nabi SAW wafat itu di bulan Juni tahun 632 SAW. Bulan apa? Juni tahun 632 Masehi. Sekarang tahun 2022. Hitung 2022 kurang 632 itu jarak kita dengan wafatnya Rasulullah SAW dalam hitungan Masehi. Nah, bulan Juni di Arab Saudi di Mekah Madinah itu sedang musim panas. Ayat ini ayat terakhir turun. Awal-awal musim panas turun. Ya, ayatul kalalah. Surat 4 ayat 176. Wal syita'i, adapun ayat syita'i berarti turunnya di musim syita, musim dingin, musim syita, musim dingin. Seperti surat Quraisy, bila fi Quraisy bila fi mihlata syita'i wasayf. Al ashri fi Aisyah, seperti 10 ayat yang turun tentang Aisyah, itu di surat apa tuh? Apa 10 ayat tentang Aisyah di surat apa? Surat An-Nur. Surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Surat An-Nur ayat 11 sampai 20 itu al-ashri fi Aisyah, di slide Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah heboh waktu itu, kalau bahasa kita ada Twitter waktu itu, maka sedang trending topik. Apa trending topiknya? Skandal Aisyah, teman-teman. Siapa? Buzzer-buzzernya siapa? Kalau dilacak pakai apa tuh? Oh, ada alat buat ngelacak Twitter ini, siapa sih sumber-sumbernya? Gitu ya. Anda tahu ya, ada lupa sih namanya. Emprit apa? Drone emprit ya. Drone emprit kalau nggak salah namanya gitu. Pokoknya adalah pakar teknologi bisa ngecek ini siapa nih buzzer-buzzernya. Nah, buzzer-buzzer itu kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi
walladzi tawalla kibrahu minhum. Itu bahasa orang-orang munafik. Jadi Aisyah radhiyallahu anha sedang pulang dari perang. Ya, Nabi SAW dan para sahabat pulang perang. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan. Ceritanya Aisyah banyak apa? Cerita. Tadi cerita pertama kisah ayat tayamum surat 5 ayat 6 itu kalungnya apa? Hilang sehingga sahabat yang nyari keburu nggak ada air. Nggak sempat nyari waktu sholat udah mau habis. Akhirnya tayamum turun ayat tayamum. Akhirnya para sahabat senang sama Aisyah. Kata mereka ini bukan keberkahan pertama dari keluarganya Abu Bakar, berkah. Jadi bisa tayamum. Coba kalau ada kasus itu mungkin nggak ada tayamum. Nanti ada juga ayat turun terkait dengan Aisyah, tapi perjalanan lain. Nabi pulang dari perjalanan perang, kemudian Aisyah ketinggalan gara-gara Nabi singgah dengan para sahabat, kemudian Aisyah maaf buang air ya tanpa kawan Nabi kira udah balik, maka Nabi apa jalanin ontaknya. Aisyah tuh enteng, ingat kalau ditarik ontaknya kena langsing. Aisyah mengaku gitu di hadis Bukhari Muslim. Karena ringan badannya maka dikiranya udah ada orang, ya nggak? Coba kalian naik motor, istrinya sangat langsing misalnya. Kalau dia nanya, ini jalan, ayo langsing. Paham ya? Bayang gitu. Tapi motor kan jelas. Kalau dia ontak, dia apa? Ditarik gitu ya. Lebih nggak terasa lagi. Dikira Aisyah udah ada, nyampe Madinah, mana Aisyah? Tinggal ada Aisyah. Aisyah sedih udah pada ketinggalan rombongan. Coba bayangin kalian tempat sepi, padang pasir, semua udah pada pergi, kalian sendirian. Ngapain? Setelah dia ngejar nggak kelihatan, ada istirahatnya, capek tidur. Tidur, datang siapa? Sofan, Mu'attal. Itu udah kita bahas di jurusan iya sebenarnya. Ada kata Sofan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu kata pertama dan terakhir beliau ucapkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah kan? Langsung kemudian Sofan persilakan Aisyah naik, kontak dia, dan dibawa. Nah, nggak goncengan berdua, tapi apa? Dibawa, Sofwan dibawa, Aisyah naik ke ontaknya Sofwan. Kebayang nggak? Nah, memasuki kota Madinah, ada paparatsinya munafik. Maka mereka diapain? Terus langsung apa? Viralin. Captionnya apa captionnya? Cie, selingkuh. Hashtagnya apa hashtagnya? Tagarnya apa? Skandal Aisyah. Sebagai hadis itu ya kisah tentang dusta terhadap Aisyah, bohongan, bohong mana benar. Nah, tapi sempat galau tuh sahabat-sahabat semua, mana nih grup-grup kita isinya kalau tapi sahabat pada diam, yang ngomong orang munafik gitu. Sahabat-sahabat kebanyakan diam, bingung aja lama nggak akhirnya. Dan itu menjadi musim dingin. Nabi SAW datang ke rumah Aisyah, kemudian Aisyah menjelaskan alasannya di depan Abu Bakar, di depan ibu beliau. Kemudian kata Aisyah, maka turunlah tiba-tiba Nabi berkeringat. Ya, taruh kofiyomin syatin di hari musim dingin, karena dingin banget, tapi Nabi malah keringetan. Gara-gara apa keringetannya? Terima wahyu, menerima wahyu berat. Inna sanuki alaika qaulan thaqila, berat menerima wahyu. Keringetan. Padahal lagi musim dingin. Nah, poinnya berarti itu ayat turun musim dingin. Ya, ayatnya bunyinya yaitu yang tadi saya bacakan. Innal ladzina ja'u bil kios sampai ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum. Panjang. Ayat. Oke. Ustaz, mana yang lebih banyak? Saifi apa Syita'i saya nggak tahu, tapi intinya nggak bisa kita bilang kaidah pada dasarnya turun Saifi, pada dasarnya Syita'i. Karena Saifi dan Syita ya berimbang. Ya, oke. Ya, yang berimbang nggak bisa dibilang banyakan malam, banyakan siang susah. Kalau malam bisa, banyakan siang. Safar hadur, banyakan mana? Banyakan hadur. Safar hadur ya banyakan hadur, banyakan Nabi nggak safar. Malam siang, banyakan siang nahari. Tapi Saifi Syita'i susah dilacak. Oke, makanya ya cukup. Dan kalau bicara seperti ini, Saifi Syita'i maka Kharif musim gugur ya dianggap masuk sebagian masuk musim panas, sebagian masuk musim dingin, dan Rabi' musim semi sebagian masuk musim panas, sebagian masuk musim dingin. Makanya sah ayatul kalah dibilang ayatul saif, sekalipun dia turun di mungkin sebagian musim semi, karena
Bulan Maret saja Nabi itu di Mekah bulan Maret saja sudah panas. Gak usah nunggu Juni, Maret aja udah panas di Hijaz, panas di tanah. Musim dingin paling terasa betul itu akhir November, terus Desember, terus Januari, awal Februari. Dah, paling terasa dingin. Ilmu yang ke-9, ilmu ayat apa? Firoshi. Apa nih Firoshi? Dari kata Firosh. Firosh artinya ranjang. Ini turun ayat ini Nabi sedang di atas kasur, sedang ranjang. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan artinya tidur. Nanti akan saya jelasin. Saya akan jelasin lagi. Ka'ayatis salasatil muqaddamah fi naumi fi baiti ummi Salamah. Contoh ayat Firoshi adalah seperti ayat 3 orang yang tadi. Maksudnya ayat apa? Wa 'alas salasatil ladzina khulifu. Surat 9 ayat 118. Surat ayat 9 ayat 118. Fi naumi itu berarti turunnya udah malam dan Nabi lagi di mana? Lagi di atas ranjang. Di rumah siapa? Fi naumi fi baiti misal. Di rumah Ummu Salamah. Nah, di sini ada kata fi naumihi. Ini catatan. Tidur yang dimaksud ini bukan tidur yang kehilangan kesadaran, karena Nabi SAW sendiri sabdakan dalam hadis riwayat Muslim, lastu kahayatikum, saya enggak seperti kalian. Karena mu'ainaya wala yanamu qalbi. Mataku terpejam tidur, tapi hatiku apa? Tidak. Ini penting. Dengan tegaskan musuh tidak hadis tidak ada satupun ayat Quran turun Nabi benar-benar tidur, enggak. Tapi terpahami Nabi apa? Sebenarnya sedang terjaga, tapi kondisi seolah-olah seperti tidur. Buktinya hadis Bukhari, ana mu'ainaya wala yanamu qalbi. Mataku terpejam, hatiku tidak tidur. Makanya tidurnya Nabi SAW tidak batalkan wudu. Nabi kalau tidur tidak batalkan wudu karena Nabi enggak benar-benar tidur. Cuma marah-marah begitu. Hatinya enggak tetap sadar. Makanya jangan disangka kalau ayat turun tidur berarti Nabi jangan lupa ayatnya. Tidur dia gitu ya, tapi ya yang tidur. Nah, yang ceramah nih sekarang, saya tidur nih. Ditanya kan nggak ngerti kan? Jangan Nabi gitu, mungkin ada orang gitu bilang, tapi kita bilang enggak. Tidurnya Nabi beda dengan tidur manusia. Nabi tidurnya masih apa? Terjaga. 1, 2. Juga bisa dipahami tidurnya itu adalah tidur karena apa? Sedang menerima wahyu, berat menerima wahyu, tertidur kelelahan, tapi tetap terjaga. Istilahnya ilfa'ah. Istilahnya apa? Ilfa'ah. Ilfa'ah itu micro sleep. Nah, bahasa keren apa? Micro sleep. Tidur, semi tidur. Ya, tidur tetap sadar, cuma gimana tidur. Sadar. Contoh lain, saya surat Al-Kautsar. Nabi gitu. Nabi lagi di masjid, Nabi tiba-tiba tertidur. Kemudian bangun, Nabi tersenyum. Kenapa senyum Nabi? Ma'adhaka kaya Rasulullah, kenapa senyum? Nabi Uzat alaiya suratu Anifan, barusan turun surat. Nabi bacakan Al-Kautsar. Oke. Nabi ketiduran di masjid, tapi tidurnya bukan tidur yang batal wudu, tapi tidur yang tetap terjaga. Hanya saja berat dengan wahyu sehingga terpejam. Oke, contohnya ayat Firoshi apa? Surat 9 ayat 118. Yalhaquhun nazilu mithlu ru'ya. Dimiripkan khususnya seperti ini ayat yang turun seperti mimpi. Tadi saya bilang seperti doang, tapi bukan mimpi. Nggak ada ayat Quran turun dalam mimpi. Cuma turun dalam kondisi terjaga. Kalau Nabi kelihatan tidur, maka tidurnya tidur terjaga. Dan kalau Nabi kelihatan tidur, maka tidurnya tidur proses dari wahyu. Sedang proses apa? Wahyu berat sehingga seperti tertidur. Kelelahan, rebahan, tapi sadar. Bangun-bangun apa ayatnya? Di kauniru jalan dia wahya, karena mimpinya para nabi wahyu. Iya betul, mimpi nabi wahyu, tapi wahyu non Quran. Nggak ada kasus Quran turun benar-benar mimpi, nggak ada. Yang wahyu turun dengan mimpi itu ya hadis atau yang lain. Itu penjelasan Imam Suyuti dalam hadis dan lain-lain. Itu penjelasan dari yang dikatakan oleh Imam Az-Ghazali di sini. Yalhaqu nazilu mislu, maka kata beliau apa? Mislu, atau boleh baca misla. Yang seperti, tapi bukan benar-benar mimpi. Karena ada nggak ayat Quran turun dalam mimpi?
Nggak ada ayat Quran turun dalam mimpi. Tidak ada ayat Quran turun dalam mimpi. Yang ada apa? Dua kemungkinan. Yang pertama, Nabi tidur tidak benar-benar tidur. Tidur tidak lelap. Memang para nabi begitu. Tertidur mata, tidak tertidur hati. Dua, apa? Tidur berat dalam proses menerima wahyu. Ini contohnya surat apa tadi? Surat 9 ayat 108. Ini contohnya surat Al-Kautsar. Al-Kautsar surat berapa? 108. Ingat, tidak ada Quran turun dalam mimpi, tidak ada. Dan ngomong-ngomong mimpi dan wahyu, Aisyah bilang, saya merasa gengsi, merasa sungkan. Kenapa? Sampai turun ayat segala tentang saya. Jadi ayat di Quran 11 sampai 20 tuh surat An-Nur. Kata Aisyah, padahal saya bayangin ya cuma mimpi aja Nabi, terus dikasih tahu sama Allah yang kejadian sebenarnya gimana. Cuma gitu saya bayanginnya. Ekspektasinya Aisyah tuh gitu. Ternyata Allah berikan lebih dari ekspektasinya, bukan mimpi malahan, tapi apa? Ayat Quran beneran turun. Jelasin Aisyah tidak bersalah. Jadi hashtagnya ganti nanti ya. Trending topik ganti. Bukan skandal Aisyah. Mungkin apa yang jadinya? Munafikin pengacau. Munafikin hoax Abdullah bin Ubay bin Salul. Buzzernya munafik tentang hoax. Hashtag waspada hoax munafik. Hashtag. Ilmu yang ke-10 dari 55 adalah ilmu asbabun nuzul. Wa sannafal a'immatul asfar fihi fayyamna wa hastifsar. Dan para imam telah menulis al-asfar, buku-buku tentang ini, fihi, tentang sebab nuzul. Fayyamim, maka tujulah maksudnya pergilah ke buku-buku tersebut gitu ya. Tujulah buku-buku nahwa, ke arah buku-buku tersebut, istifsaro, dalam rangka mencari penjelasan. Nah, di antara contoh buku asbabun nuzul adalah asbabun nuzul karya Imam Al-Wahidi. Nah, itu masuk buku-buku paling top. Asbabun nuzul karya siapa? Al-Wahidi. Kemudian buku kedua, bukunya Imam Suyuti sendiri. Judulnya apa? Lubabun Nuqul. Apa? Lubabun Nuqul. Saya nggak bawa, ada di rumah. Lubabun Nuqul. Ini buku terbaik menurut saya. Dan ada buku bagus juga disertai dengan penjabaran tentang sanad-sanadnya. Judulnya As-Sahihul Musnad min Asbabun Nuzul karya Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Karya Syekh Muqbil Al-Wadi'i, buku asbabun nuzul, buku bagus, menuliskan para ulama. Judulnya apa? As-Sahihul Musnad min Asbabun Nuzul. Itu beliau saring sebab nuzul yang benar-benar sahih dan nyambung ke sahabat atau nabi. Karena Lubabun Nuqul masih belum. Adanya ada riwayat lain-lain, mursal, munqati dan sejenisnya. Walaupun Imam Suyuti ngomentarin, tapi bercampur masih. Jadi kalau kita baca Lubabun Nuqul, udah baca enak-enak, lemah. Udah baca enak-enak, mursal. Gitu. Jadi kita kayak kecele. Gitu. Tapi kalau baca bukunya Syekh Muqbil Al-Wadi'i, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, salah satu pakar hadis dari Yaman, itu semuanya sahih di dalam buku tersebut. Ini 3. Apa aja yang pertama bukunya? Asbabun Nuzul karya Imam Al-Wahidi. Dan yang paling populer. Yang kedua, tulisan Imam Suyuti, yaitu apa? Lubabun Nuqul. Yang ketiga, tulisan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Judulnya apa tadi? As-Sahihul Musnad min Asbabun Nuzul. Ma fihi yurwa an sahabiyyin tufi'a wa in bi ghairi sanadin famun qati'. Kalau ada diriwayatkan dari sahabat, maka itu rufi', dihukumi marfu'.
Marfu ini maksudnya terpahami itu levelnya seperti sabda Nabi. Kalau ada sebab nuzul yang menerangkan itu kisah sebab nuzul adalah sahabat, maka kita pahami itu seperti hadis kedudukan. Marfu seperti apa? Seperti hadis Nabi. Kenapa? Karena sahabat kalau cerita kejadian zaman Nabi ya mereka saksi pertama. Oke. Maka ini hampir semua sebab nuzul ya begitu. Itu yang dimaksud si Mukbil tadi, al-Sahihul Musnad. Dan banyak contoh sebab nuzul misalnya apa? Nanti disebutin nama penulisnya, nanti disebutkan. Seperti ayat sa'i, ayat hijab. Ayat hijab tadi ayat Aisyah, ya enggak? Itu sebab nuzul tuh. Yang meriwayatkan sahabat siapa? Aisyah. Maka hukumnya apa? Marfu. Yang kedua, wa in bi ghairi sanadin famun qati. Tanpa sanad. Itu maksud tanpa sanad bukan tanpa sanad sama sekali, jangan kayak gitu. Tapi sanadnya enggak sampai ke tabi'in. Cuma nyampe sebelum tabi'in apa? Setelahnya tabi'in. Itu kurang dari itu. Ini munqati. Sanadnya terputus. Contohnya dibawakan dalam Lubabun Nuqul Imam Asyuti. Contoh munqati yang marfu contohnya, yang munqati dulu adalah Nabi SAW tadinya kalau doa kunut subuh Allahumma al'an ra'lan wa zakwana wa usayyah. Kalau kunut subuh Nabi doain kejelekan buat orang tokoh-tokoh jahat Quraisy dengan sebut nama Ra'lan, suku Ra'al, Bani Ra'al, Zakwan, suku Bani Zakwan, Usayyah, sebutin. Hatta anzalallahu alaihi laisa laka minal amri syai'un. Sampai Allah turunkan ayat laisa laka minal amri syai'un, surat Al-Imran ya. Ayat berapa? 128 apa? Ya. Coba cek laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Surat berapa? Surat 3 ayat berapa tuh? Ya, coba dicek. Sebetulnya 128. Ya, 128 seperti ini. Berapa? Benar 128. Tambah ada yang bantu nggak di sini? Sebelah kiri. Oke. Di sini kata Imam Asyuti riwayat ini. Qauluhu hatta anzalallahu munqati'. Ini munqati' sangat putus min riwayat Zuhri dari Zuhri. Tapi tidak sahih juga dari Muslim ke Zuhri putus. Jadi Imam Muslim berapa tuh? Ayat berapa? 28. Benar ya? 28. Jadi contoh munqati. Ini udah ya. Sebab nuzul riwayatnya ada 3 kemungkinan. Sabab itu tunggal. Kalau jamaknya sabab apa? Asbab. Ya, sabab nuzul. 1 marfu. Kapan marfu? Kalau sahabat yang ngomong. Kalau sahabat saksi nyata. Ini jelas ya soalnya. Maksudnya ya musnad. Maksudnya bukan nabi. Mungkin yang besar soalnya. Yang kedua, dan lemah pasti dulu. Tiga, berarti nggak seimbang. Mursal itu diriwayatkan oleh tabi'in. Yang ketiga, munqati. Yang semua. Munqati ini syaratnya tidak nyambung. Syaratnya terputus di sebelum tabi'in. Misalnya hadis riwayat Muslim dari Imam Muslim meriwayatkan dari guru beliau sampai tabi'in namanya apa? Siapa? Az-Zuhri rahimahullah. Dari sahabat dari Nabi. Nah, ini di sini putus ternyata sanadnya. Nanti kalau putus berarti dan ini sebelum tabi'in ya enggak? Tabi'innya siapa? Zuhri. Sebab nuzul ayat berapa tadi? Surat 3 ayat 128 untuk riwayat Muslim. Putus ternyata. Maka kita sebut syaratnya munqati.
Wa in bi ghairi sanadin famun qati'. Yang kedua kalau di sini ketiga, cuma kita bikin urut ini biar logis. Al-tabi'i fa mursalun wa sahhati asyad kama bi ifkihim min qissati. Yang kedua mursal itu kalau yang ngomong tentang sebab nuzul siapa? Tabi'in. Tabi'in itu definisinya apa? Tabi'in. Kan kalau orang bertemu Nabi dalam kondisi muslim sampai meninggal muslim, meninggal dalam kondisi muslim maka sahabat. Bertemu Nabi dalam kondisi muslim, pas meninggal muslim juga maka sahabat. Kalau tabi'in bertemu dengan sahabat dalam kondisi muslim nanti meninggal muslim juga, itu tabi'in. Nah kalau misalnya tabi'in meriwayatkan tentang sebab nuzul, ya maka hukumnya mursal. Maka hukumnya apa? Mursal. Seperti ada riwayat Urwah, namanya Urwah, meriwayatkan sebab nuzul surat Ad-Duha. Surat apa? Ad-Duha. Ad-Duha surat ke-93. Urwah ini tabi'in. Anaknya Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair. Nah, beliau menceritakan bahwa sebab turunnya ini adalah wahyu lama turun ke Nabi. Kemudian Khadijah nanya ke Nabi, kayaknya Allah benci kamu nih, gara-gara engkau wahai suamiku ngeluh akibat wahyu telah turun. Karena Nabi pas wahyu telah turun, Nabi mengeluh jaza. Aduh, kenapa telah turun? Kata Khadijah, Allah marah ke kamu kali, gara-gara kamu mengeluh. Maka turunlah ayat Wadduha walaili tasajjama wa ta'arubu qawma qala. Tuhanmu tidak benci, tidak juga tidak marah, tidak benci. Mawaddah, tidak mengucapkan perpisahan dan juga tidak membenci dan seterusnya. Ini kisahnya diriwayatkan siapa? Urwah. Urwah bukan sahabat, tabi'in. Mursal berarti. Ya, jelas ya. Nah, apakah kalau mursal di sebab nuzul nggak diterima riwayatnya? Maka Imam Suyuti merinci. Tapi rinciannya di Al-Itqan. Simpelnya bisa dianggap seperti marfu kalau tabi'in ini terkenal belajar tafsir dari sahabat. Urwah belajar tafsir dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka kita percaya riwayatnya meskipun mursal dalam pembahasan sebab nuzul boleh. Jelas ya? Maka kata Imam Zamzami, wasahhati dan sahih asya, banyak hal dari sebab nuzul. Seperti contoh satu, kamali ifkihim min qissati, seperti kisah hadisatul ifk, skandal tadi Aisyah dituduh serong oleh para munafikin. Ada sebab nuzul enggak? Sahih enggak? Sahih lah. Wasa'i wal hijabi min ayati. Ayat sa'i itu apa? Surat 2 ayat Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Surat 2 ayat 158. Surat Al-Baqarah 158. Ini ayat sa'i. Meskipun lafalnya ayat tawafa, tapi maksudnya ayyas'a. Ayat sa'i. Kenapa? Karena bicara tentang sa'i antara sofa dan apa sebab turunnya? Yaitu Urwah ini nanya ke Aisyah, wahai ibunda kaum mukminin. Nah, kerabat masih Aisyah Allah. Apa gerangan? Kok ayatnya bisa bilangin ini? Sungguh sofa dan marwah termasuk syiar Allah, barang siapa haji atau umrah maka tidak dosa sa'i. Berarti sa'i hukumnya boleh. Karena tidak dosa berarti apa? Boleh, berarti boleh dikerjakan, boleh. Nah, dikerjakan seolah-olah difahami gitu. Maka kata Aisyah, bisa makulta, buruk sekali pemahaman kamu wahai anak muda. Begitu, wahai keponakanku. Tapi ayatnya kan punya ayat tawaf, bukan Allah ayat tawaf. Sebab nuzulnya karena dulu orang-orang Islam saat pertama kali mau umrah atau mau haji, setelah masuk Islam mereka ingat dulu di Safa dan Marwah ada apa? Berhala. Dulu mereka sa'i untuk menghormatin berhala. Maka setelah masuk Islam mereka segan mau sa'i karena ini kan kayak ini tradisi jahiliyah kita nih. Maka turun ayat Inna safa wal marwata min sya'airillah.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh. Nah, gitu ya, paham ya? Sebab nuzul. Dari situ kita paham bahwa mengenal sebab nuzul membantu memahami ayat. Jelas, sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Muqaddimah fi Ushul Tafsir dan dinukil statement Ibnu Taimiyah oleh Imam Asyuti dalam Al-Iqtisad bahwa ma'rifatus sababin nuzul tu'inu ala ma'rifati maksudul ayat. Dan wal hijab, ayat hijab. Ayat hijab surat berapa? 33 59. Ceritanya gimana? Tadi belum saya ceritain. Ceritanya adalah bahwa istri-istri Nabi SAW itu kalau mohon maaf ke belakang urusan kamar mandi itu malam-malam. Karena dulu kamar mandi kata Aisyah masih misah dari rumah. Pun di Indonesia masih ada nggak kamar mandi atau mohon maaf toilet akramakumullah pisah dari rumah? Masih ada ya? Masih ada di banyak daerah. Maka istri-istri tersebut kalau mau pergi malam-malam supaya kira-kira tak kelihatan. Tapi waktu itu belum ada kewajiban pakai hijab. Maka tiba-tiba Umar itu mergokin Zainab. Nah, Zainab malu. Umar berdoa, ya Allah, mudah-mudahan turun ayat tentang hijab supaya perempuan-perempuan keluar pakai hijab. Ini turun ayat malam-malam. Ya. Kata Umar, wa faqtu rabbi fi salat. Saya sesuai dengan firman Tuhan dalam 3 hal. Saya berkeinginan turun ayat 3 kali. Salah satunya di sini. Itu ayatul hijab dulu malam-malam. Riwayat siapa? Umar. Khalfal maqami al-amru bis-shalat. Khalfal maqamil amru bis-shalat. Dan ayat perintah salat di belakang makom. Makomnya mana maksudnya nih? Makom Ibrahim. Maksudnya makom Ibrahim ini kuburan Nabi Ibrahim. Nah, gimana? Kuburan Nabi Ibrahim. Salat itu bukannya dalam madzhab Syafi'i dilarang salat menghadap kubur. Dan dilarang salat di kuburan. Nah, dikhawatirkan najis dan sejenisnya. Nah, gimana? Maksudnya, makam di sini bukan kuburan, karena kuburan Nabi Ibrahim bukan di Mekah, kuburan Nabi Ibrahim di Palestina, di kota namanya Hebron. Bahasa Arabnya Al-Khalil, katanya nama apa? Al-Khalil. Al-Khalil julukan Nabi, masih ada makam di Palestina. Halo beliau, ini Ka'bah. Dan lalu Nabi Ibrahim bangun apa? Bangun Ka'bah dengan siapa? Dengan Ismail. Ini kan hijr ya, lapangan ini. Di sini ada ini enggak? Ada bangunan kecil di sini. Kayak ada kacanya gitu ya enggak? Ada kaki, tahu enggak? Pernah lihat langsung ada kaki yang gede, kaki Nabi Ibrahim. Konon ya, langsung gede. Dan itu tempat pijakan, makom itu tempat berdiri. Karena Nabi Ibrahim butuh tangga kan untuk apa? Naruh-naruh batu, maka tempat berdirinya disebut makom. Makom artinya tempat berdiri. Qoma yaqumu berdiri. Makom tempat berdiri. Ustaz, kalau mau berdiri buat ke Ka'bah mah, ada posisi di sini, tangga dekat. Ngapa jauh? Kenapa dia jauh? Jawabannya dulu memang dulu dekat, tapi digeser. Di era para sahabat digeser karena di sini orang pada sholat, ya enggak? Kalanya tawaf enggak? Lagi aja digeser ke sini biar orang sholat di sini. Sholat di sini aja masih ganggu, ya enggak? Sholat di sini aja masih apa? Masih banyak orang susah lewat-lewat. Umumnya ya, tapi biasa dibatasi pakai tali. Apa ayat tentang perintah sholat di belakang makam Ibrahim? Apa ayatnya? Nah, surat 2 ayat apa? Gimana ayatnya? Atau penggalan aja? Wattakhidhu min maqami Ibrahim. Ini surat 2 ayat 125. Surat 2 ayat 125. Wattakhidhu, kita disunahkan kalau lagi tawaf untuk mau sholat itu kita disunahkan baca ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi ada berapa contoh sebab nuzul di sini? 4. 1 kisah Ifk, ya.
Kisah skandal Aisyah, ini skandal yang dituduhkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita. Yang kedua, ayat sa'i. Ini surat 2 ayat 158. Yang ketiga, ayat hijab. Ini surat 33 ayat 59. Ayat jilbab, ayat hijab. Yang keempat, ayat perintah sholat di belakang makam Ibrahim, surat 2 ayat 125. Ilmu yang ke-11 adalah ilmu tentang yang pertama turun. Awwalu ma nazal. Yang pertama turun. Baca bareng-bareng. Iqra 'alal asahhi fal mudaththhiru awwaluhu wal aksu qaumun yakthuru awwaluhu at-takhfifu thumma al-baqarah wa qila bil aksi bidaril hijrah. Iqra, surat Iqra. Surat apa nih Iqra? Al-Alaq, surat 96 ayat 1 sampai 5 maksudnya. Al-Asam, berapa jam? Lebih benar. Fal artinya di sini kemudian, Pak di sini artinya lantas, lalu Al-Mudaththir surat ke-74. Awaluhu itu yang pertama turun. Pertama turun Al-Alaq, kemudian Al-Mudaththir, wal aksu. Ada sekelompok orang yang banyak, komun yang suruh berpendapat sebaliknya. Mudaththir dulu baru Al-Alaq. Ada yang berpendapat itu. Ya. Berdasarkan, ini bukan berarti Al-Mudaththir kedua, enggak, tapi maksudnya Al-Alaq dulu baru Al-Mudaththir. Tapi Al-Mudaththir sebetulnya enggak yang kedua turun. Ya. Ada dua pendapat. Al-Alaq apa Al-Mudaththir duluan? Itu pembahasan di situ. Yang benar Al-Alaq dulu. Bahkan ini riwayat ya hampir semua seperti ini bicaranya. Adapun yang berpendapat bahwa yang pertama itu Al-Mudaththir, maka seperti sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, tabi'in bertanya, Ayul Qur'ani unzila qablu, yang mana yang diturunkan duluan? Ya ayyuhal mudaththir. Kata beliau, yang mudaththir. Tabi'in nanya lagi, Awal Qur'an bismi rabbik, atau jangan-jangan Allah duluan? Kata Jabir, wa hadithukum bima haddatsana Rasulullah SAW. Aku kasih kalian pengetahuan sesuai dengan yang Nabi kasih tahu saya. Dan beliau sebutkan kisah turunnya surah Al-Mudaththir. Nah, menariknya kisah turunnya Al-Mudaththir bukan kisah di Gua Hira, itu kisah setelah Gua Hira. Maka dari sini para ulama sampaikan berarti kurang tepat memahami hadis ini bahwa Al-Mudaththir lebih dulu dari Iqra. Jabir belum tahu saja, dan wajar sahabat satu orang dua orang belum tahu. Karena beliau malah nyebutin kisah Hira, malah nyebutin kisah pasca Hira. Yang benar Al-Mudaththir turun setelah Hira. Yang turun pas Hira itu surat apa? Al-Alaq. Sampai sahabat-sahabat yang riwayat Aisyah, Ibnu Abbas dan lain-lain. Maka itu yang jadi patokan surat yang pertama turun adalah Al-Alaq 1 sampai 5. Adapun di bidari hijrah, di negeri hijrah, apa negeri hijrah maksudnya? Madinah. Julukan Madinah Darul Hijrah. Makanya Imam Malik julukannya Imamu dari Hijrah, imamnya negeri hijrah. Imam Malik. Apa ya surat yang turun pertama di surat di fase Madaniyah? Awalul Tatsif, surat Tatsif. Surat apa tuh? Al-Mutaffifin. Nama lainnya surat At-Tatsif. Memang surat At-Tatsif, surat At-Tatsif pertama turun di Madinah. Ya, dan itu kondisinya karena sampai Madinah Nabi lihat orang-orang Madinah pada apa? Curang dalam timbangan, ngikutin Yahudi. Karena Yahudi curang, orang Madinah nggak mau kalah, sama juga ketularan Yahudi. Turunlah wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum wazanu yukhsirun. Al-ayat. Al-ayat. Tsumma al-Baqarah, kemudian baru Al-Baqarah. Wa qila bil aks, ada itu pendapat lemah. Kalau pendapat nggak pakai kila kata biasa, maka itu pendapat kuat menurut penulis. Tapi kalau pakai kila, maka itu berarti menurut penulis pendapat lemah. Di sini pendapat Al-Mutaffifin dulu baru Al-Baqarah pakai kila nggak pakai. Ya kan awalu tatsif tsumma Al-Baqarah. Nggak pakai. Kata-kata beliau aja, berarti ini pendapat kuat. Wakila konon dikatakan, ini pendapat kedua, lemah. Isyarat ini pendapat lemah, apa isyaratnya? Pakai kila. Ingat ini dalam kitab-kitab ulama, Manzumah, kalau kila isyarat pendapat lemah. Kode, pakai kode. Dan
Hadisnya jelas riwayat Imam Al-Baihaqi dan Muslim. Yang ke-12, dan ini berarti pembahasan terakhir kita di episode yang pertama, sekaligus di pertemuan kali ini. Barangkali ya, nanti kita lihat kalau pertanyaan banyak, pertanyaan aja, kalau sedikit kita lanjut materi. Apa ilmu yang ke-12? Ilmu ayat yang terakhir turun. Akhiru ma nazal. Wa ayatul kalalati wa ayatul kalalatil akhirah ilar riba aidan wa qila ghairah. Ayat kalalah itulah yang al-akhirah, yang terakhir. Ini kata-kata tegas, berarti ini yang paling kuat menurut Imam Az-Zamzami. Menurut Imam Az-Zamzami, dan itu yang terkesankan di At-Tahbir dan di Muqawiyah dan Ijma' al-Qira'at. Dan saya dalam daurah ini akan sebutkan dulu semua pendapat penulis yang nyata tertera di sini. Kalau ada satu dua pendapat nggak sesuai dengan pendapat terbaru Imam Suyuti dalam apa? Al-Itqan, itu saya terangin di akhir, insya Allah. Jadi di akhir saya akan list hal-hal dalam Manzumah Zamzamiyah yang tidak sesuai dengan pendapat paling update-nya Imam Suyuti di mana? Di Al-Itqan. Karena matan ini disusun dari buku apa? Nuqayatul Ulum. Nuqayatul Ulum itu update ke berapa? Versi 2.0. Versi 2.0, ya nggak? Kalau Android ada versi 1.0, 2.0, 3.0. Al-Itqan itu Ulumul Quran 4.0 paling keren. 4G. Kapan lain lah. Kalau Al-Nuqayatul Ulum baru versi kedua tuh. Belum ada terakhir. Maka wajar ada beberapa hal nanti kita akan lihat di akhir kurang akurat dibandingkan Al-Itqan. Sementara ulama semua hampir semua menjadikan Al-Itqan itu rujukan tertinggi dalam ulumul Quran. Di sini Imam Az-Zamzami mengikuti Imam Suyuti dalam Al-Muqawiyah atau terkesan begitu dalam Al-Tahbir dan Muqawiyah bahwa pendapat yang beliau kuatkan paling terakhir turun ayatul kalalah. Ayatul kalalah bunyinya yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah dan seterusnya surat An-Nisa ayat terakhir. Ayat berapa? 176. Karena surat An-Nisa 176 ayat. Dalilnya hadis dalam Bukhari Muslim. Kata sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, yang kata beliau, akhiru ayatin nazalat yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah. Akhiru ayatin nazalat, hadis riwayat Bukhari Muslim. Yastaftunaka qulillah fil kalalah. Qulillah yuftikum. Hadis Bukhari Muslim, Al-Bara bin Azib tegas, akhiru ayatin nazalat. Dikuatkan. Dan ayat ini tadi sudah kita singgung, turun di musim panas. Musim panas. Gimana ayatnya? Soifi yuhu, dalilnya gimana dalam Zamzamiyah? Soifi yuhu ayatil kalalati wasyitai kal ashri fi aisyati. Ayatin tuh. Oke. Berarti turun musim panas ayatul kalalah sekaligus turun terakhir. Saya bilang tadi Nabi SAW wafat di bulan apa? Juni tahun 632 Masehi. Kalau hijrahnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ayatul kalalah turunnya di musim panas. Nabi wafat musim panas. Saya bilang tadi musim panas tuh puncaknya Juni sampai Agustus. Tapi di Hijaz di Arab Saudi bagian Makkah Madinah itu sudah mulai dari bulan Maret, April, Mei sudah mulai. Maka bahwa misal Umar nunggu mana ayat kalalah, mana ayat penjelasan kalalah. Ayat turun, tapi Umar agak kurang ingat. Maka Umar masih nanya ke Nabi, kata Nabi, ya Umar, ala tadfika ayat usayfi lati fi ayatul nisa. Enggak cukup Umar. Itu ayat yang di musim panas. Ini baru-baru aja turun. Baru-baru aja turun. Karena kalau itu musim panas tahun lalu, pastinya Nabi sebut ayat tahun lalu, musim panas tahun lalu. Tapi Nabi bilang ayat musim panas. Titik, nggak pakai keterangan. Maka berarti terpahami musim panas yang sedang berlangsung. Ini tapi awal-awalnya. Mungkin atau beberapa hari sebelum Nabi wafat. Nabi ditanya Umar, masih nanya Umar, tapi masih mungkin agak sehat. Ya. Nggak cukup ayat musim panas tersebut. Ngomong demikian skenario yang bisa kita bayangkan dari apa? Riwayat-riwayat tentang ayatul kalalah sebagai ayat terakhir. Tapi ini bukan satu-satunya pendapat. Beliau sebutkan pendapat lain yang beliau lemahkan.
Apa buktinya beliau lemahkan? Kila riba. Konon, pendapat lain, ayat terakhir itu ayat riba. Ayat riba yang dimaksud surat 2 ayat 275 dan seterusnya sampai 280. Surat 2 Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Oke. Nah, itu gimana ayatnya? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dan seterusnya sampai wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu. Wakilah tapi ini pendapat kurang kuat ya, kurang kuat dibandingkan riwayat yang pertama. Wakilah ada pendapat selain itu. Maka simpulannya ayat pertama turun apa? Pertama. Kalau komentar pertama apa? Terus. Gimana ya? Terus. Pertama apa tuh? Surat Al-Alaq. Dan kelas terakhir surat 4 An-Nisa ayat 17. Dalilnya sudah disebutkan. Ustaz, kan bisa aja wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Boleh kita anggap pendapat ketiga, wakila bayyirah. Tadi kan dibilang tadi itu turun di mana? Di mana? Di Mina. Turun di Mina. Mina sedang haji wada. Haji wada itu ya beberapa bulan sebelum Nabi wafat. Nabi wafat Rabiul Awal. Atau kalau pakai Masehi, wafatnya Nabi Juni 632 atau Rabiul Awal berapa? 11 Hijriah. Haji Wada itu bulan Maret. Bulan apa? Maret 632 atau bulan Zulhijjah tahun 10. Berarti jaraknya 2 atau 3 bulan. Betul ya? Nanti masih belum terakhir. Ayat wattaqu yawman turja'una fihi. Ustaz, ada riwayat Ibnu Abi Hatim. Dia 9 hari sebelum Nabi wafat. Nah, berarti ayatnya turun 2 kali. Nah, patokan terakhir turun adalah yang turun nggak diulang. Ini kalau turun kedua kali kita nganggap hitungannya terakhir. Oke, kayak gitu. Wow, bisa itu cara mengkompromikan kalau kita pegang pendapat Imam Az-Zamzami secara tegas. Dan dengan demikian selesailah sesi kita hari ini. Ada waktu 5 menit, saya coba lihat pertanyaan di Zoom. Oke, apa kemungkinan dari Bang Jabar? Ayat turun itu sepotong-sepotong, tidak sesuai full karena disebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa hurrimat alaikum. Mungkin, tapi tidak ada kepastian riwayatnya. Maka bisa jadi terpahami. Tapi mungkin karena ada beberapa penggalan ayat itu turunnya misah dengan ayatnya secara garis besar. Seperti misalnya surat An-Nisa tentang goyur ulit toror, itu goyur ulit toror disisipkan. Tanya dari saudara Hanafi, tanya Ustaz, ayat turun ke hijrah dari Mekah Madinah sebelum Makkah Madinah OTW. Ini ada di Al-Itqan, ayat yang OTW belum bawakan riwayat dari seorang tabi'in bahwa ayat yang OTW itu kalau belum nyampe difahami Makkah, ayat Makkiyah, ayat OTW masih Makkiyah karena baru disebut hijrah ketika sudah nyampe Adim Zamzami Makkiyuhu maqabla hijratin nazar wa madani ma ba'daha wa intasab. Karena hijrah difahaminya Madinah baru selesai hijrah tuntas, maka ayat OTW disebut apa? Ayat Makkiyah. Dan itu ada riwayat lagi. Mungkin kalau dibaik kurang jelas, tapi di Al-Quran ada riwayat tegas bahwa demikian. Ayat OTW Makkah Madinah termasuk Makkiyah. Contohnya ayat yang turun saat OTW adalah akhir surat Al-Qasas surat 28. Innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana radduka ila ma'ad rabbi dan seterusnya. Itu Nabi terima wahyu tersebut, Nabi lagi keluar Mekah. Kemudian gimana sih kalian keluar Mekah, kota kamu kelahiran?
setelah udah tinggal di situ selama 53 tahun, dalam kondisi dalam tanda kutip seperti terusir, kemudian Nabi ngelihat yang makan lagi. Sedih nggak? Turun ayat. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sungguh Allah yang mewajibkan hijrah atasmu, yang menurunkan Quran padamu akan mengembalikan engkau ke Mekah. Ya Allah, cakep. Siap. Lanjut hijrah. Cepat jalan gitu ya. Coba kalian seperti diusir orang itu dari rumah. Kan jalan terus habis itu diam-diam. Lihat di belakang kan? Kalau istilah Sherlock Holmes, the last go. Lambaian terakhir, pembukaan terakhir. Pertanyaan dari Pak Yuda terkait bagian ayat Hadori Safari sampai Frosia. Atau bab sudah matang saja atau ada berhasil yang tafsir? Wah, nggak mungkin kita jalan belajar nggak ada faedahnya. Pasti ada faedahnya, ya. Nah, faedahnya adalah satu, ini paling minimal membuktikan ketelitian riwayat tafsir dan riwayat terkait ayat. Betapa banyak orang orientalis atau yang mirip-mirip mereka itu bilang Quran ini baru ditulis 200 tahun setelah Nabi wafat. Quran ini nggak akurat, acak-acakan bikinan sahabat, apalah segala. Ada ilmu namanya Laili, Safari, Hadori, dan Nahari, whatever. Kalau mau bohong, ngapain bikin kayak gini rinci-rinci ilmu sampai dalam? Banyak contohnya loh. Ini di bawah contoh 1, 2, 3, 4. Kalau di buku-buku besar, banyak contohnya. Dengan riwayat, dengan sanad. Agama yang peduli sama perintilan-perintilan pakai riwayat, masa mengabaikan riwayat-riwayat Quran? Tidak ada sanad? Nggak mungkin dong. Di Islam sangat peduli. Yang kecil-kecil aja dibahas, dikaji sebagai satu ilmu sendiri, apalagi kamu. Gitu ya. Dalam apalagi apa? Apalagi apa? Apalagi ilmu tafsir. Berarti akurasi periwayatan Quran sangat akurat sampai masih ingat malam ke siang, masih ingat safar apa kabar, masih ingat Makkah ke Madinah, Soifi Sitai, gitu. Itu faedah paling sederhana, paling besar. Lain-lain bisa dapat informasi dari tadi kita membandingkan mana ayat terakhir turun mana enggak. Berarti muncul dari situ kalau nasikh mansuh, maka kita kebayang mana yang turun dulu, mana yang turun belakangan. Kebayang dari situ. Oke? Dan membuktikan juga Islam itu agamanya bertahap dalam pengajaran. Jilbab belakangan. Jangan orang baru tobat gitu ya, langsung apa? Kamu harus pakai hijab ya apa? Pet ya. Kamu bisa jadi dia hijrah sehari 2 hari, ya jadi soleh sehari 2 hari, karo di situ. Ya enggak? Jangan bertahap, biarin aja. Pokoknya kamu hijabnya harus kayak saya pokoknya. Beda lah. Santriwati, orang baru belajar solehah, bisa disamain bertahap. Paham ya? Dan seterusnya. Ya ada 11.30 pada ruang syafaat. Sisanya tolong dicatat panitia, di screenshot, kirim ke saya. Nanti mudah-mudahan ada waktu untuk bahas. Dan pertanyaan teman-teman, kalau ada yang tertulis, kan syarat tadi, pertanyaan harus apa? Itu pertanyaan tertulis hanya Zoom apa dari teman-teman juga harus tertulis? Teman-teman juga harus tertulis? Ya harus. Oke deh. Ya terserah, kalau boleh saya buka sisi pertanyaan. Sekarang nggak apa-apa barangkali. Tapi kalau sambil nunggu zuhur ya. Sambil nunggu zuhur. Silakan. Boleh sedikit mungkin. Apa bete? Oh, buat ya bete berarti. Oke, kita lanjut besok insya Allah. Ada yang bisa dipelajari oleh kita hari ini menjadi ilmu bermanfaat dan amal yang soleh. Insya Allah kita ada belajar 12 dari 55, berarti 12 per 55 bagi 12 apa tidak ya seperempat lah ya, seperempat kurang lebih. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah selesai sesi ketiga pada daurah Manzumah Zamzami pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fiik kepada Ustaz Nur Fadil Ramadan atas ilmunya yang bermanfaat. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum kepada seluruh peserta daurah Manzumah Zamzami yang telah mengikuti pertemuan ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah terus memberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis yang penuh barokah ini dengan melafalkan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di esok hari. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.